wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Padilah, NIM 1941111074 dari Prodi D3 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan penyuluhan tentang pentingnya gizi atau nutrisi bagi remaja. Apa sih gizi atau nutrisi itu? Siapa sih yang dinamakan remaja itu? Dan apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memastikan kesehatan remaja? Pertama, apa sih gizi atau nutrisi itu? Gizi atau nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, siapa sih remaja itu? Remaja itu bukan anak kecil dan juga belum dewasa. Ia memiliki ciri khas dan kebutuhan yang unik. Remaja menurut WHO adalah individu berusia 10-19 tahun, sebuah masa yang identik dengan aneka perubahan baik secara fisik, psikis maupun sosial. Masa remaja adalah masa lepas landas yang sangat besar perannya dalam menentukan kualitas masa dewasa dan kualitas generasi yang kelak dilahirkannya. Masa remaja dianggap sebagai masa yang paling sehat secara fisik. Tidak heran populasi remaja adalah populasi yang sedikit datang ke fasilitas kesehatan. Padahal remaja adalah paling rawan secara psikologis dan sosial yang dapat memberi dampak pada kesehatan fisiknya. Sebaliknya, di masa remaja juga terjadi banyak perubahan fisik berupa pubertas dan proses masturbasi otak yang unik yang berdampak pada aspek psikologis dan sosial. Besar pengaruh lingkungan pada remaja, mulai dari orang tua, keluarga, sekolah, dan teman sebaya juga berperan dalam kesehatan remaja secara keseluruhan. Yang terakhir, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memastikan kesehatan remaja? Ada beberapa aspek. Yang pertama, pola makan yang tidak sehat, tidak sarapan, jajanan yang tidak sehat, makanan dan minuman kemasan yang pada umumnya tinggi gula dan garam, serta jarang mengonsumsi buah dan sayur. Pola makan ini besar kemungkinan terbawa hingga dewasa dan akhirnya dituai sebagai penyakit seperti stroke, kencing manis, dan kanker yang merupakan penyebab kematian utama masyarakat Indonesia. Menerapkan pola makan sehat bagi remaja sangat menantang karena ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan adanya pengaruh teman sebaya yang besar. Dua, pemantauan dan pertumbuhan. Bukan balita saja yang perlu ditimbang dan diukur tinggi badannya. Remaja juga tak perlu sebulan sekali seperti masa balita. Jika tidak ada permasalahan, setidaknya 6 bulan sekali remaja perlu ditimbang dan diukur tinggi badannya. Pemantauan ini akan membantu kita mendeteksi dini kondisi gizi kurang, gizi lebih, dan obesitas, serta perawakan pendek yang mungkin menjadi bagian dari permasalahan kesehatan lainnya. Pubertas sehat. Pubertas secara rata pada anak perempuan dimulai dengan pertumbuhan payudara pada usia 8-13 tahun dan pada anak laki-laki dimulai dengan pembesaran testis atau buah jakar pada usia 9-14 tahun. Haid pertama pada anak perempuan terjadi kurang lebih 3 tahun setelah payudara mulai tumbuh atau umumnya sebelum usia 16 tahun. Pada 1-2 tahun pertama menstruasi polanya sangat mungkin masih belum teratur. Tinggi badan remaja perempuan akan cepat bertambah di awal masa pubertas, sementara remaja laki-laki akan banyak bertambah tinggi badan di akhir masa pubertas. Keempat, imunisasi. Sama halnya dengan pemantauan pertumbuhan, imunisasi juga sangat diperlukan bagi remaja. Penyakit infeksi lebih dianjurkan Ikatan Dokter Anak Indonesia bagi remaja antara lain DT, MMR,
tipoid, dan HPV, Human Papilloma Virus, virus penyebab kanker leher rahim. Yang selanjutnya, aktivitas positif dan sehat. Memiliki aktivitas positif bagi remaja sangat penting untuk maturasi perkembangan otak remaja, menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental, serta menghindarinya dari perilaku negatif. Selanjutnya, keselamatan dan keamanan di rumah, di sekolah, di tempat khusus, serta dalam perjalanan adalah aspek kesehatan remaja yang sangat penting. Kekerasan dalam rumah tangga, bullying di sekolah, serta ketidakpatuhan pada peraturan lalu lintas adalah beberapa penyebab masalah keselamatan dan keamanan remaja. Selanjutnya, penggunaan gadget dan internet. Kehidupan zaman now tidak lepas dari gadget dan internet. WHO pada tahun 2017 yang telah mencanangkan adiksi game sebagai salah satu permasalahan kesehatan yang penting. Penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari penting bagi proses pembelajaran dan pengembangan ilmu. Agar tetap terjaga baik, aturan perlu diadakan dan disepakati baik di rumah maupun di sekolah. Yang terakhir, relasi yang sehat di rumah dan di sekolah. Peralihan dari masa anak dewasa disertai peralihan psikologis dan peran sosial remaja, sehingga peran keluarga dan peran sekolah pun perlu ikut berubah. Perselisihan banyak terjadi karena masing-masing pihak belum memahami apa saja yang terjadi dalam masa peralihan dan bagaimana menyikapinya. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.